Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adu Ide. Terus-terusan saya bakal ngupload tentang ide usaha. Tapi di video kali ini saya cuman sedikit sharing ya, karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar bagaimana saya memulai usaha ide kanvas ini. Ini saya persingkat aja, durasinya juga nanti nggak terlalu lama ya. Dulu sempat saya bahas sedikit ya di video saya yang dulu tuh, bahwa saya ikut nganpas seperti ini sebenarnya diajak teman atau ngikutin teman ya. Dulu saya kerja di salah satu perusahaan, namun ketika saya ngeliat teman saya penghasilannya lumayan, kerja juga nggak terlalu banyak tekanan, akhirnya saya coba mutusin buat ikut nganpas seperti ini. Nah, awalnya dulu saya itu emang nganpas tuh modalnya itu sedikit ya, nggak nyampe 500.000. Saya juga bingung ya dulu awal belanjanya itu di mana. Terus saya juga belum terlalu kenal ya sama yang punya toko gitu kan. Saya awalnya sih emang bingung, cuman sama teman ditunjukin di sini belanjanya. Akhirnya saya coba belanja di situ, dan saya awal mula saya nganpas tuh saya lihat-lihat doang. Lihat-lihat temen atau lihat-lihat orang tuh kira-kira bawanya apa sih, saya tanya-tanya di situ, "Bang, produk yang cuannya gede apa Bang?" Saya banyak tanya di situ. Ini modal berapa, acaranya berapa? Saya nanyanya nggak ke yang punya toko, nanyanya malah ke motoris-motoris. Biasanya pasaran ke toko berapa Bang? Itu saya tanya-tanya seperti itu, dan saya fokusin waktu itu saya cuman beberapa produk, kalau nggak salah saya Kinder Joy, terus ada madu enak sama balon lah waktu itu teh. Jadi saya fokusin di beberapa produk karena saya kan belum lihai, belum tahu ya, belum tahu banyak. Akhirnya saya bilang saya pengen fokus di beberapa produk aja dulu, jadi jangan tergiur sama yang lain. Nah, setelah saya mutusin buat fokus ke beberapa produk ya, di situ saya mulai nganpas. Nah, nganpas ini kalau saya kan sebenarnya sudah ada beberapa pengalaman di beberapa perusahaan, sehingga saya nggak terlalu gelap banget untuk pelanggan ya. Jadi tetap saya nerapin apa yang sudah diterapkan dulu itu ya di sini di salah satu perusahaan saya, yaitu pertama ini kayak gini nih, saya nentuin rute garapan. Terus di perusahaan saya itu ada komitmen untuk tidak pilih-pilih warung atau toko. Terus bawa produk yang lagi viral, kalau ini bukan dari perusahaan saya, cuman saya tambahin aja. Lalu bawa brosur dan minta nomor HP. Nah, ini minta nomor HP itu penting ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rute dan garapan, teman-teman. Ini sih cocok buat pemula banget ya, yang benar-benar dari nol. Saya rasa kalau untuk yang sudah senior nggak perlu nonton ini, karena teman-teman mungkin udah lebih jago dari saya. Oke teman-teman, kalau dulu saya untuk wilayah garapan atau saya membuat rute garapan itu biar saya tidak bentrok gitu ya. Jadi saya bikinnya per kecamatan dulu teh. Per kecamatan saya misalkan ke kecamatan A, yaitu satu hari itu saya ke kecamatan A. Yang kedua ke kecamatan B, besoknya hari Selasanya gitu ya. Jadi rute tuh terkonsep gitu ya, biar kita tuh bisa seminggu sekali muter ke langganan ke situ gitu ya. Jadi ketika nanti kita balik lagi ke langganan itu biasanya saya spare waktunya sekitar 1 minggu ya. Jadi lumayan lah barang bisa habis ya, barang dari kita tuh. Dan kalau bisa buat teman-teman yang baru itu jangan nyari toko-toko yang terdekat lah, yang di dekat. Misalkan teman-teman belanja produk ini di daerah A gitu ya. Nah, itu di daerah A itu jangan yang deket-deket situ ya, yang mungkin bisa aja toko tersebut bisa ngambil ke toko itu gitu ya. Nah, teman-teman jualnya ke yang agak jauhan, pokoknya ke pedalaman-pedalaman, ke kampung-kampung ya, gang-gang yang sekiranya motor masuk teman-teman masukin. Jangan ketika teman-teman nganpas ada gang kecil, teman-teman beranggapan di situ nggak ada warung, masukin aja. Selagi ada jalur motor biasanya ke dalam ada pemukiman dan ada toko, di situ malah lebih cepat jualannya. Lalu buat teman-teman pemula itu jangan takut untuk nawarin ke instansi-instansi atau ke bagian high traffic ya, yang kemarin sempat saya bahas. Teman-teman bolehlah berawal dari coba tawarin ke sekolahan-sekolahan. Berhenti aja di depan, tanya security-nya, "Pak, di sini ada kantin nggak?" Itu di dalam. Kita mau masukin produk nih, jajanan bocah atau jajanan anak-anak gitu. Nanti security juga pasti ngebolehin, nggak mungkin terlalu keras banget atau prosedural banget. Biasanya oh ya udah silakan masuk, di situ ada kantin, ya udah kita masuk ke situ, kita tawarin. Biasanya tuh kantin-kantin di sekolahan itu jarang sales yang masukin ya, jadi dia tuh belanja sendiri ke agen gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman
punya sanak saudara yang masih sekolah di salah satu sekolahan yang agak gede, atau enggak harus gede sih, yang penting di sekolah itu ada kantin, teman-teman bisa masukin. Ini peluang banget buat teman-teman. Lalu teman-teman juga boleh cobain di kolam-kolam renang gitu ya. Di kolam renang itu biasanya banyak ada kantin-kantinnya lah. Teman-teman bisa coba masukin di wisata-wisata. Dan jangan salah ya, jangan berpikiran kita jual ke kolam renang, ke kantin kolam renang itu takut nggak laku, kita jualnya seperti ini, jajanan seperti ini. Itu malah terkadang yang punya pihak kolam renang itu biasanya tertarik sama produk-produk kita gitu ya, karena memang yang berkunjung ke situ tuh memang anak-anak kecil gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukin, atau mungkin di tempat teman-teman ada kayak model instansi, contohnya seperti ada kecamatan atau samsat ya, itu biasanya di dalam tuh ada kantin-kantin kan ya, ketika kita mau ngurus data-data KTP atau SIM atau yang lainnya, bayar pajak, itu biasanya kan kita ke kantor samsat atau ke kecamatan, biasanya ada kantin-kantin tuh. Gak usah malu-malu, kita masukin aja, kita tawarin ya. Kalau bisa ketika si toko nanya, bang jual ini nggak, biasanya mereka nanya dulu, nanya minuman. Nah teman-teman usahain, oh iya jual bang gitu, mau berapa ya, deal-dealan harga dulu gitu ya. Jadi ketika nanti si toko order ke teman-teman minuman, nah disitulah peluang teman-teman memasukin produk permen atau produk yang lainnya yang sekiranya cuannya itu kenceng. Tapi jangan salah ya, ketika kita masukin ke kantin-kantin seperti itu kan buat orang dewasa ke situ. Tapi jangan salah ya, karena pada saat kita masukin produk-produk kita ke kecamatan atau ke samsat seperti itu, banyak orang-orang ke situ juga bawa anak ya. Jadi ada aja kesempatan buat kita masukin produk-produk tersebut, yang tentunya ya kita juga harus jual minumannya ke si yang punya toko tersebut. Oke, yang kedua ya, itu tadi yang kedua tuh jangan pilih-pilih toko. Jadi teman-teman toko apa aja, mau kecil mau gede, coba aja untuk tawarin ya. Karena memang itu kerjaan kita untuk nawarin ke yang dagang ya, atau ke warung, mau itu kecil, mau itu rombong, mau itu kios, pokoknya kita tawarin. Bahkan terkadang ada toko-toko yang agak gede gitu, semi grosir, terkadang kita tawarin beliau mau gitu ya, kalau memang di tempat dia itu belum ada. Karena memang beberapa sales yang lain mungkin beranggapan agan gede nggak bakal beli, atau dia udah dapat murah dari yang lain, padahal biasanya jarang yang masuk jajanan seperti itu ya. Jadi bisa kita masukin tuh, bahkan biasanya dia tuh pengambilannya banyak. Jadi biasanya nego, ngambil banyak dapat harga berapa. Nah disitulah kita tinggal mainin, kita punya modal berapa, kita bisa kasih berapa kalau misalkan ngambil berapa karton gitu ya. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa bawa produk yang lagi laku, yang lagi lancar, yang lagi pokoknya lagi viral lah ya. Contohnya kayak yang sekarang tuh permen lato-lato itu lagi rame ya, teman-teman bisa bawa itu. Kalau dulu mungkin Kinder Joy atau permen TikTok, teman-teman bisa bawa itu gitu ya. Itu cuannya gede-gede semua. Lalu yang terakhir, kita harus kalau misalkan buat pemula bawa brosur nggak apa-apa, kita bawa brosur ya, kita bikin aja di HP ya, bisa daftar-daftar nama-nama yang kita bawa gitu ya, barang-barangnya. Berikut plus minuman-minuman teman-teman cantumin aja, dan teman-teman harus cari tahu dulu di agen tersebut, di agen langganan teman-teman itu harganya berapa, dan nanti kita bisa jual berapa. Biasanya itu nanti lama-kelamaan juga bakal paham tersendiri lah, ketika toko nanya teman-teman sudah langsung bisa jawab. Misalkan contoh kayak, oh larutan berapa, teman-teman bisa langsung jawab, oh harga sekian, masuk apa enggak gitu ya, tinggal deal-dealan aja di situ. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, setiap transaksi atau setiap ke toko usahain minta nomor telepon si toko tersebut. Pakai bahasa basi yang lain lah, nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya ke toko, mau beli mau enggak, tetap saya bahasa basinya seperti ini, Bu, di saya itu suka ada barang-barang murah atau minyak-minyak murah. Nanti kalau misalkan saya ada produk-produk murah, Ibu mau enggak? Biasanya si toko langsung, oh iya mau gitu, boleh tuh bang, kata dia gitu kan. Iya teh, biasanya nanti kalau ketika saya dapat produk murah nih, biasanya saya langsung share di WhatsApp gitu. Makanya ibu ada nomor WhatsApp nggak ya gitu, biar nanti ketika ada produknya, kita ada produk murah, bisa langsung saya share. Jadi ibu tinggal kontak aja ke saya mau berapa, jadi langsung saya kirim, Bu. Biasanya sih yang saya akalin seperti itu, jadi ibu-ibu tertarik ya, atau bapak-bapak tertarik. Sengaja saya ngomong seperti itu karena memang ada beberapa toko yang nggak mau ketika kita langsung minta, Bu ada minta nomor telepon, boleh minta nomor telepon atau gimana. Biasanya ada yang nggak usah, buat apa gitu. Tapi kalau kita pancing dengan kata-kata, biasanya saya dapat produk murah nih, ada produk-produk murah, saya sering banget nih
Jadi nanti ibu mau nggak? Kita tawarin seperti itu aja. Itu ya 80% toko pada ngasih nomor telepon. Ketika kita sudah banyak nomor telepon, itu kan nanti kita tinggal share aja tuh. Malam-malam sambil ngitung duit untung hari ini, tinggal kita share produk-produk yang kita bawa. Biasanya kalau sudah jalan berapa bulan seperti itu, sudah banyak orderan masuk, teman-teman pusing sendiri. Itu sih yang saya alamin dulu. Ketika saya udah banyak nomor telepon, saya update status aja banyak yang nanya, banyak yang minta gitu ya. Mudah-mudahan juga teman-teman seperti itu, banyak yang merespon teman-teman dan banyak rezekinya semuanya berhasil dan sukses. Itu aja sih sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.